Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Alika sebagai fans Chelsea pasti pernah mendengar sosok ini, yaitu Gianluca Vialli ya. Kayak. Jadi salah satu kisah sukses dalam karir Gianluca Vialli selama 19 tahun sebagai pesepak bola profesional dan 4 tahun menjadi pelatih ditorekannya di Stamford Bridge, markasnya Chelsea dan tempat favoritnya Ragil. Joget-joget ya. Padahal ada banyak artis tuh, Justin Bieber, banyak bintang film foto di Stamford Bridge. Yang terkenal banget Ragil. Karena mungkin lebih atraktif. Benar. Ya. Aduh. Jadi Gianluca Vialli ini dia datang sebagai pemain pada musim panas 1996. Ia lalu dipercaya sebagai pelatih meski masih aktif bermain. Betul. Hingga akhirnya ditendang dari kursinya jelang akhir tahun 2000 sebelum genap 3 tahun menjabat. Dan emang ceritanya nih, Gianluca Vialli ini datang ke London di era Ruud Gullit. Yang mana Gullit itu merupakan saingannya di Serie A selama beberapa musim. Ini kayak Prabowo masuk pemerintahannya Jokowi. Rasanya saingan, jadi bersahabat ya dalam satu. Aduh. Nah ketika itu sejak diangkat di awal musim 96-97, legenda Belanda itu tengah membangun kembali skuad Chelsea yang waktu itu lagi terpuruk. Nah sayangnya meski tampil baik di lapangan, ya dipinggirkan karena berseteru dengan sang pelatih. Malah berseteru karena mungkin rival tadi di Serie A aja dia seperti ini rival. Gianluca Vialli ini dia berkontribusi mempersembahkan Piala FA. Pada musim kedua selepas jadi musim dingin, secara mengejutkan Ruud Gullit-nya dipecat. Betul. Gianluca Vialli malah dipercaya menggantikannya. Jadi ini. Apakah ini artinya Prabowo yang akan menggantikan Jokowi? Ini ada namanya Pra-8 Ogo, Presiden ke-8. Aduh. Nah, jabatan sebagai player manager di Chelsea pun mulai dijalankannya sejak 12 Februari 1998. Tak hanya peran yang tak biasa, Gianluca Vialli juga jadi orang Italia pertama yang melatih di Premier League Inggris. Jadi sebelum Claudio Ranieri itu Vialli dulu. Dan Gianluca Vialli bukanlah yang pertama menjadi player manager. Betul. Bahkan Ruud Gullit pun sempat memegang jabatan ganda tersebut. Dan waktu itu dia direkrut 1995 dan diberi kepercayaan lebih musim kemudian. Tetapi hanya mampu mempersembahkan satu trofi, yaitu Piala FA 1996 sama 97. Ia pun tidak pernah menjadi full time manager karena ketika dipecat ia juga masih terdaftar sebagai pemain. Jadi ya mungkin di zaman itu masih normal gitu ketika ada rangkap jabatan. Kalau di kita kan juga normal. Iya benar. Jadi ketua umum PSSI. Aduh, hilang tuh. Mungkin sih Gullit ini tuh dia sering berantem Kak. Kenapa tuh? Soalnya namanya saya kira mau ke Ruud Gullit. Oh iya bener. Kenapa jauh ke Gullit? Aduh. Nah sebelumnya Chelsea memang mengawali tren pekerjaan rangkap ini dengan Glenn Hoddle pada musim panas 1993. Oh ini jadi purwakarsa ya? Iya, si Glenn Hoddle. Jadi dia awalnya sukses memimpin Swindon Town sebagai player manager hingga promosi ke First Division 1993 ini sebelum ada Premier League, sebelum berganti nama jadi Premier League di musim berikutnya. Lalu The Blues merekrutnya untuk menjalankan peran yang sama sebelum menjadi pelatih penuh pada 1995. Ya. Jauh sebelumnya lagi ada nama Kenny Dalglish yang menjadi player manager di Liverpool pada tahun 1985-90. Brian Robson di Middlesbrough pada 1994-97 dan Peter Reid di Manchester City 90 dan musim 90-93. Nah, nama pertama terbilang paling sukses si Kenny Dalglish dengan menghasilkan 3 trofi divisi utama Liga Inggris, 2 Piala FA dan 3 trofi Charity Shield. Sedangkan Brian Robson sempat juara divisi utama 1994-1995. Ini aneh banget sebenarnya kalau misalnya pelatih sama perangkap pemain tuh, soalnya kalau dia main jelek di lapangan, iya nanti kan siapa yang belain dia? Gak ada yang berani ya. Iya. Terus kan kayak kadang pelatih tuh, hey kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Saat dia jadi pemain dan tidak bisa melakukan itu kan kepercayaan pemain turun. Aneh banget. Pada kesempatan perdana sebagai pelatih sekaligus pemain yang hanya berjalan setengah musim, Gianluca Vialli ini langsung sukses mempersembahkan 2 trofi sekaligus. Yang pertama ini adalah Piala Liga Inggris yang disusul dengan Piala Winners UEFA. Keren. Pada final pertama dia ini turun ke lapangan, sedangkan pada final kedua sang pemain hanya menjalankan peran pelatih di pinggir lapangan. Duh, kan ini juga satu pemandangan yang tidak biasa gitu ya. Ternyata main sampai dan tidak cukup hanya itu, Gianluca Vialli juga menambahkan trofi Piala Super Eropa ke lemari tim asal London Barat setelah mengalahkan juara Liga Champions asal Spanyol Real Madrid. Ngomong-ngomong soal lemari trofi ya, sebenarnya nggak apa-apa lemari itu kosong. Kenapa? Asal jangan diisi bantal. Katanya nanti suka ada setannya kan dia. Tidur. Jadi mendingan yang serang lama-lama aja sekali. Gak apa-apa. Ini pengetahuan ini saya tahu dari film
ada di sini ada setan. Iya, jangan dikasih bantal. Soalnya tadi bantal. ada yang tidur. Aduh ya. Nah, mereka ini mencatatkan treble dalam tahun kalender 1998 itu. Total 3 trofi yang berhasil direbutnya di awal karir player manager Chelsea. 2 trofi Eropa dan 1 piala domestik. Dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Yang mana waktu itu cuma 7 bulan. Cuma ya. 7 bulan. Betul. Gianluca Vialli sempat melanjutkan double job-nya ini di musim berikutnya, meski bermain lebih sedikit dari sebelumnya. Karena sebagian besar mainnya di kompetisi yang cup, yang piala-piala gitu lah ya. Meski gagal meraih trofi lagi, tapi mereka nyaris memenangi Premier League setelah puasa sejak 1955. Jadi sebelum sama si Jose Mourinho ya. Sebelum akhirnya mereka ini cuma bisa finish di posisi ketiga. Dia hanya terpaut 4 poin dari Manchester United yang menjadi juara Liga Inggris musim 98-99. Betul. Sang bintang sendiri menutup musim itu dengan mencetak gol kemenangan dalam laga terakhir di Liga, yaitu menang 2-1 lawan Derby County. Itulah penampilan terakhirnya di lapangan sebagai seorang profesional. Karena musim berikutnya di tahun 1999-2000, Vialli ini memilih fokus untuk memimpin dari pinggir lapangan saja. Dan di akhir musim Piala FA berhasil dia bawa pulang sebelum akhirnya merebut trofi Charity Shield. Banyak juga ya kayak ternyata ya. Tetap meraih trofi loh sebelum era Jose Mourinho juga. Sayangnya di awal musim 2000-2001 dia diberhentikan usai berselisih dengan sejumlah pemain. Kalau nggak salah ini terkait masalah parkir. Wah, kenapa dia? Karena mobilnya menghalangi beberapa pemain. Karena dia beli mobil nggak punya lahan parkir. Nggak punya lahan parkir. Tolonglah. Nah, total 2 tahun 7 bulan masa pengabdiannya sebagai pelatih Chelsea, lebih dari separuhnya sebagai player manager. Dia termasuk salah satu manajer tersukses di Stamford Bridge dengan jumlah trofi yang diangkatnya. Sejauh ini cuma Jose Mourinho yang telah memenangi lebih banyak trofi daripada Vialli. Dan kalau menurut saya ini masalah utamanya ini sih, kalau jadi player sama manajer bersamaan tuh pasti berselisih dengan pemain. Berselisih dengan pemain sendiri. Pasti gak mau akan ribet gitu loh. Dan ceritanya berakhir di Gianluca Vialli ini awalnya di Cremona. Lahir 9 Juli 1964 dan mengawali karir di klub lokal Cremonese. Dia terus berkembang di Sampdoria hingga meraih Scudetto di musim 1990-91. Sekaligus gelar top skor di liga tersebut. Lalu memenangi trofi Liga Champions 95-96 bersama Juventus. Dan ketika memasuki usia 32 tahun pada tahun 96, ternyata larinya belum berhenti karena dia menerima tawaran dari Chelsea tadi dan pindah ke Inggris di usia 32 tahun loh. 32 tahun. Tapi kini sang legenda telah pergi. Gianluca Vialli mengembuskan nafas terakhir pada 6 Januari 2023 dalam usia 58 tahun. Pria yang juga sempat melatih Watford di musim 2001-2002 serta timnas Italia sebagai asisten pelatih hingga juara Euro 2020 itu didiagnosis menderita kanker pankreas pada 2017. Setelah sempat dinyatakan sembuh, serangan kanker itu kembali lagi hingga akhir hayatnya gitu. Jadi akhirnya meninggal karena berjuang melawan kanker tadi ya kayak. Kalau Alika masih punya ingatan nggak soal gimana si Vialli ini main atau melatih Kak? Karena saya termasuk yang fans Glory Hunter ya. Saya kan tidak tahu nama-nama sebelum era Jose Mourinho. Tapi setelah saya lihat kalau kata orang-orang emang sebelum Jose Mourinho pergi, pelatih terbaik Chelsea itu ya Vialli ini. Karena ya tadi dia double job jatuhnya sebagai pemain dan juga pelatih. Dan mana waktu itu dia berhasil membawa pulang banyak trofi. Apalagi saat itu kan Chelsea-nya belum dikasih investasi besar. Betul, belum ada Taipan Rusia yang datang. Stamford Bridge-nya masih kayak kandang babi. Yang sekarang berubah. Barcelona ya, itu kata Barca kan. Dan sekarang emang jadi kandang babi lagi setelah ada Ted Boyle. Karena nggak pernah menang lagi di Stamford Bridge. Aduh. Itu deh Kak, bahasan soal Gianluca Vialli yang ternyata trofi ternyata banyak juga gitu bersama Chelsea. Bahkan termasuk salah satu yang paling banyak di bawah Jose Mourinho. Itu tadi pembahasan kami di episode kali ini. Kami tadi ngebahas soal Gianluca Vialli, Igor Tudor, terus Kono. Thomas, saya tahu dengan nama Thomas. Nanti Thomas Jorgi lagi ya keluar nih. Padahal kan kalau mau Kono tuh kayak misalnya Kante, Golo Kante, oke. Thomas Kono. Kalau nama belakang tuh kocak ya. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengakses episode kali ini di YouTube ligalage.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ayo kita nonton. Apa tuh? Thomas Jorgi. 9. Lagi bagi-bagi sembako. Bukan lagi nyanyi ya.